Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Syariah Adriana dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Nah, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pengembangan ilmu merupakan bahwa kebanyakan orang sering sekali mencampurkan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran itu sering terpengaruhi oleh kemajuan saat ini. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki arti bahwa Pancasila merupakan dasar dan pedoman dalam pengembangan ilmu. Dengan mengedepankan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta persatuan dalam pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Contohnya itu IPTEK yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan perkembangan IPTEK di Indonesia sudah harus menyertakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui faktor internal yang mengandung atau mengandaikan bahwa sejak awal perkembangan IPTEK sudah harus menyertakan Pancasila. Namun, sejalan dengan perkembangan IPTEK di masa kini tidak dipungkiri lagi, selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatifnya. Masuknya budaya luar ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri, serta sering terjadi kasus-kasus yang mendasari IPTEK yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu ada baiknya kita menempatkan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu, karena Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang mengandung yang harus mendasarkan nilai, kerangka pikir, serta asas moralitas perkembangan bangsa. Nah, studi kasus yang saya ambil di sini adalah dampak buruk perkembangan IPTEK yang mempengaruhi kejahatan finansial, contohnya itu pinjol. Nah, perlu kita ketahui dulu, jika kita ingin meminjam uang, kita harus bertatapan langsung dengan si peminjam ataupun si yang meminjam, ataupun juga kita bisa langsung datang ke bank ataupun ke pegadaian. Nah, dengan teknologi semakin berkembang ini, semuanya pun akan jadi lebih praktis dan seperti pinjol inilah. Kenapa sih kebanyakan orang itu lebih memilih pinjaman secara online dibandingkan pinjam di bank? Hal ini itu dikarenakan pinjol biasanya menawarkan pinjaman tanpa jaminan ataupun tanpa agudan dengan proses yang mudah dan cepat dan tidak bertele-tele seperti kita meminjam di bank yang harus menggunakan berkas-berkas seperti keterangan penghasilan, NPWP, fotokopi KTP, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya. Tidak seperti pinjol yang hanya mengisi formulir ataupun foto KTP saja. Nah, tanpa mereka sadari hal itu justru lebih merugikan lagi, karena biasanya perusahaan pinjol itu menerapkan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan 100% per tahunnya. Dan hal ini menyebabkan si peminjam itu terjebak dan sulit untuk melunasinya. Dan ada kemungkinan perusahaan pinjol yang tidak bertanggung jawab ini akan menyalahgunakan data-data pribadi si peminjam untuk menjadi ancaman ataupun intimidasi dalam menagih utang melalui SMS ataupun telepon terus-menerus seperti meneror. Dan hal ini melanggar nilai-nilai Pancasila, yang dimana ancaman merupakan melanggar prinsip kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga melanggar Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, solusi untuk ini adalah ada baiknya jika kita tidak usah meminjam apapun kepada orang, hiduplah
apa yang kamu miliki, tidak usah terlalu mengikuti nafsu yang tidak perlu yang akan menimbulkan untuk meminjam uang. Dan jika terpaksa untuk meminjam uang, pinjamlah uang di layanan peminjaman yang sudah terdaftar di OJK. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica T.S. Fardosi dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kami tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, kita tahu kan Pancasila itu sebagai falsafah negara Indonesia sekaligus dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa yaitu untuk memperlihatkan rambu-rambu norma Pancasila itu sebagai rambu-rambu norma dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sangat dibutuhkan. Yang pertama karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh Pancasila itu dapat merusak eksistensi kehidupan bangsa, kehidupan manusia di masa yang akan datang. Yang kedua, Pancasila yang perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara Barat itu dapat mengancam rusaknya nilai-nilai sosial negara Indonesia seperti nilai solidaritas, toleransi, spiritual, gotong royong, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah Pancasila sangat dibutuhkan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya masyarakat Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini, bahkan perkembangannya sangat cepat itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah mencapai perkembangan yang cukup pesat. Setiap manusia sudah lebih banyak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya internet. Semua sudah diakses dari internet kan sekarang. Nah, baik dari pekerjaan, informasi sekolah, dan lain sebagainya. Namun, era globalisasi saat ini sudah memunculkan banyak situs-situs atau link-link yang tidak baik dan tidak aman untuk diakses. Nah, di sini kadang masyarakat kebanyakan itu kurang bijak menanggapinya. Gimana masyarakat itu kadang tergoda untuk ajakan-ajakan orang lain mengisi link-link tersebut dengan godaan atau tawaran akan mendapatkan uang lah, akan mendapatkan reward lah, atau yang lainnya. Tanpa sadar, dia sendiri kadang mengisi link tersebut dengan data-data pribadinya. Nah, saya mengambil perkembangan iptek tadi berdampak pada norma di masyarakat. Dalam hal ini saya kaitkan dengan norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan adalah standar berlaku baik dan benar dalam hubungannya dengan dengan nilai moral dan sosial di masyarakat. Nah, saya mengambil kasus pencurian data pribadi atau privasi orang lain. Nah, di Indonesia sudah banyak kan terjadi kayak gitu. Kemarin ada data BPJS lah atau yang lainnya. Nah, kejahatan yang demikian itu bertentangan dengan nilai moral dan sosial di masyarakat. Selain itu juga bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu salah satunya nilai sila ketiga. Ketika pelaku mengambil data dari seseorang itu dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti pinjaman online atau bahkan sampai ke judi online. Kadang juga data tersebut dapat dijual menjadi Bitcoin seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan itu bertentangan dengan nilai sila Pancasila? Karena ketika data seseorang itu sudah dicuri, tentunya kan akan menimbulkan konflik atau masalah. Nah, hal ini dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu bertentangan dengan nilai atau sila Pancasila sila ketiga. Nah, selain bertentangan dengan sila ketiga, juga bertentangan dengan Pancasila itu sebagai dasar pengembangan ilmu. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika seseorang itu sudah menanamkan nilai Pancasila itu dalam dirinya dan menempatkan Pancasila itu sebagai dasar pengembangan ilmunya, tentunya dia akan tahu gimana itu norma-norma yang baik, aturan-aturan yang baik dalam masyarakat, dan nilai moral dan masyarakat
utamanya dalam perkembangan iptek yang tadi. Dia akan tahu gimana pemanfaatan iptek itu untuk hal yang positif atau yang negatif. Nah, dalam hal kita sebagai pengguna internet, solusi yang mungkin saya dapatkan itu kita kedepannya harus lebih menanamkan nilai Pancasila itu dalam diri kita di tengah perkembangan iptek yang semakin pesat saat ini, bahkan setiap hari kan berkembang nih ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal itulah kita harus lebih menanamkan nilai Pancasila itu dalam diri kita, utamanya kita sebagai generasi muda. Mungkin di sini tantangan yang harus kita hadapi, di mana dalam perkembangan Indonesia yang berbasis iptek atau ilmu pengetahuan teknologi saat ini, gimana kita tidak kehilangan jati diri kita atau nilai-nilai Pancasila yang tadi. Kedepan kita harus lebih lagi menanamkan nilai Pancasila dalam diri kita. Kita juga sebagai pengguna internet, kita tidak boleh, kita harus lebih bijak memilih situs-situs yang baik atau situs-situs yang aman untuk kita akses. Jangan sampai kita keliru untuk memasukkan jangan sampai kita keliru untuk memasukkan data-data pribadi kita ke situs atau link-link tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbeti Borginting dengan NIM 422331145 dari kelompok 6. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia, di mana Pancasila memiliki peranan dan fungsi dalam Indonesia itu sendiri. Pancasila mengikuti perkembangan zaman. Pancasila sebagai perkembangan ilmu pengetahuan artinya adalah kelima sila Pancasila tersebut menjadi pegangan atau pedoman dalam perkembangan ilmu. Pada perkembangan ilmu di Indonesia sudah sangat pesat, yaitu sudah banyak perkembangan seperti AI atau kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Pancasila sebagai pedoman dari teknologi informasi itu, yang pertama itu teknologi informasi itu harus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Teknologi informasi harus memiliki norma-norma Pancasila sebagai batas-batasan dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Pancasila harus menerapkan sila-sila ideologi Pancasila. Dari perkembangan itu, Pancasila menjadi pedomannya. Perkembangan teknologi informasi agar tidak melenceng atau keluar dari nilai-nilai norma-norma Pancasila itu sendiri. Namun dari beberapa tanggapan tersebut ada dampak negatifnya. Jika kita mengikuti Pancasila, tidak memungkinkan ada beberapa teknologi yang monoton atau tidak berkembang. Seperti mungkin ada pakar-pakar ilmu yang tidak menerapkan Pancasila dalam perkembangan teknologinya. Kemudian Pancasila sebagai perkembangan ilmu teknologi ini dapat membantu agar cara pandang kita tidak melenceng atau keluar dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Selain banyak dampak positif dari perkembangan iptek, seperti mempermudah kita dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Kan kita tahu nih, sekarang sudah banyak perkembangan iptek seperti ChatGPT. Ini dapat mempermudah kita menyelesaikan tugas-tugas. Banyak juga web-web seperti resume-resume yang kita tinggal memasukkan file-file ke dalam web tersebut, kita sudah dapat menghasilkan resume-resume. Selain dampak positif dari iptek, sekarang juga banyak dampak negatif seperti banyak tersebar video-video porno atau banyak kejahatan IT seperti pemberantas akun-akun dan juga banyak penyebaran video-video kurang bagus untuk dilihat oleh orang-orang. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah kejahatan IT, seperti pornografi. Banyak sekarang akun
banyak sekarang web-web yang bisa mengedit foto-foto kita yang awalnya menggunakan busana tiba-tiba menjadi tidak tanpa busana. Contoh kasus yang saya ambil, selebgram Berliana, di mana dia mendapatkan kasus foto-fotonya yang awalnya berbusana, yang diunggahnya ke media sosial, berubah menjadi foto-foto yang tanpa busana. Ini merupakan kejahatan AI yang sering terjadi. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Solusi yang dapat kita sampaikan dari pemerintah, kita harus membuat peraturan undang-undang seperti kejahatan iptek ini dan harus memiliki bimbingan. Kita harus mensosialisasikan kepada semua orang masyarakat agar selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, agar mereka beradab dan tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sebagai dalam aspek pendidikan, sebagai tenaga pendidik, kita dapat memberikan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dan mahasiswa kita, menanamkan nilai-nilai Pancasila agar mereka tidak memberikan dampak-dampak negatif dengan menggunakan iptek itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Di kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM saya 4221 11 dan saya hormati Pak Presti selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, dan yang saya hormati dan saya sayangi adalah teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan kembali hasil resume kami, yaitu saya program dari kelompok 6, yaitu temanya tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, kita tahu nih, Pancasila adalah sebagai dasar negara kita. Jadi Pancasila ini diambil dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Maka Pancasila ini memiliki fungsi dan penerapan yang sangat luas, menjadi luas dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dikemukakan oleh Profesor Mangkunagoro. Dia menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu adalah sebagai suatu pegangan atau pedoman dalam kehidupan, suatu asas dan pemilihan hidup kita. Nah, selanjutnya itu adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini sangat berkaitan sekali dengan iptek. Nah, banyak sekali masyarakat ini lalai dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam menggunakan iptek. Nah, banyak sekali contohnya itu adalah kepada kita sendiri. Kita itu tidak menyimbangkannya dalam menerapkan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Nah, saya akan menjelaskannya itu dalam 5 sila. Sila pertama itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagai masyarakat kita harus bisa menyimbangkan sikap rasional, irasionalisme, dan menyimbangkan sikap akal, ras, dan agama. Banyak sekali pada sila pertama ini orang sangat menyepelekan agama lain. Dia menganggap bahwa agama dia yang lebih baik, bahwa agama yang lain itu buruk. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini kita harus memiliki kesadaran perilaku dan adab, karena kalau kita memiliki kesadaran ini, kita bakal bisa menyeimbangkan dan bisa memberikan arahan untuk menggunakan iptek itu dengan baik. Yang kedua itu kita juga harus memiliki sifat moralitas, karena kita kan adalah manusia yang beradab. Kalau kita tidak ada sifat moralitas, kita tidak bakal bisa menggunakan iptek itu dengan baik. Yang ketiga itu kita harus juga bisa memiliki sifat harkat atau martabat, karena banyak sekali artis-artis yang sudah dia naik followersnya, dia tuh sombong dan angkuh karena dia tidak menyimbangkan rasa kesadaran, akal, dan pikiran tadi. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, pada persatuan Indonesia kita harus memiliki rasa nasionalisme. Kenapa? Karena kalau kita memiliki rasa nasionalisme, kita bakal bisa menjadi masyarakat yang mengembangkan persatuan dan kesatuan itu menjadi lebih baik. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, pada sila keempat ini kita harus memiliki sifat menghargai, menghormati, dan menerima pendapat. Karena banyak sekali kita lihat bahwa netizen-netizen Indonesia ini melihat kayak orang yang lebih kurang, dia tidak menghargai, dia pasti menjelek-jelekan, menghina, dan yang lain-lain. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, banyak sekali saat kita menggunakan iptek, banyak tidak keadilan. Kayak misalnya itu sekarang adalah maraknya Palestina, yang mana ketika kita mengupload video Palestina, di situ kita itu di-banned. Tapi ketika kita mengupload video yang tidak senonoh, yang menunjukkan hal yang tidak senonoh, itu malah tidak kena banned. Jadi hal itu membuat kita itu harus memiliki sifat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 sila ini kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada diri kita sendiri, karena kita juga akan menggunakan iptek. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah masuknya agama baru di Jawa, yaitu agama Buddhisme. Pasti teman-teman juga udah tahu bahwa agama Buddhisme ini adalah agama mereka mengatakan bahwa Google itu adalah Tuhan, karena mereka menganggap kalau mereka tanya misalnya apa sih solusi dari penyakit ini, maka Google itu masih tahu ada obatnya ini. Jadi di Jawa itu menganggap bahwa Google itu adalah Tuhan, karena dia itu nggak mati, nggak makan, dan dia tuh padahal secara kita ketahui bahwa Google itu adalah ciptaan manusia, gitu kan? Karena dari pengembangan iptek itu dibuatnya akal pikiran kita itu menjadi busuk. Jadi solusinya adalah sebagai diri kita sendiri dulu lah, jangan kepada orang lain dulu. Diri kita sendiri itu kita harus kuatkan iman kita, terus itu menjaga bagaimana kita menggunakan iptek. Yang ketiga adalah mencari wawasan yang lebih baik, jangan percaya hoax yang pernah kita dapat. Sekian dari materi dari presentasi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Rahab, saya dari kelas PSPM 22A. Di sini saya akan menjelaskan dan mengembangkan pendapat saya bagaimana pengaruh dari iptek ke Pancasila. Nah, kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu memiliki 5 dasar, di mana Pancasila itu sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Nah, di balik itu semua, dalam iptek ini kan pasti ada kekurangan, kelebihan, positif dan sisi negatifnya, karena pengaruh dari globalisasi juga. Nah, contohnya seperti globalisasi sekarang ini pada teknologi, yaitu seperti handphone atau gadget. Dengan besar yang hanya persegi panjang, kita bisa dalam alat itu kita bisa mengakses semua di dunia ini, seperti luar negeri maupun dalam negeri kita. Contohnya seperti saya di sini mengambil contoh masalah sosial tentang kesenjangan sosial dan perubahan bahasa yang kita lalui selama ini. Saya ambil contoh yang pertama, yaitu perubahan bahasa yang kita alami sekarang ini. Nah, dengan aplikasi gadget tadi itu kita dapat mengakses seluruh bahasa-bahasa yang ada di dunia ini tanpa kita sadari bahasa kita sendiri itu luntur. Seperti contohnya saya yang bermarga, saya bermarga Harahap, berarti mempunyai suku Mandailing kan. Nah, kalau ditanya orang, kau pandai nggak pakai bahasa daerah? Bahasa saya nggak bisa. Tapi tanpa kita sadari, kita sehari-hari itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Seperti kita pada kawan kita bertanya, udah di mana OTW? Sedangkan OTW itu sendiri kan merupakan pengertian dari on the way, berasal dari bahasa Inggris yang artinya sedang dalam perjalanan, seperti itu. Nah, contoh kesenjangan sosial yang kedua yaitu sifat kita yang membeda-bedakan yang kalangan kaya dengan yang miskin. Contohnya aja kita lihat di komplek perumahan yang mewah dengan suatu pedesaan, pasti sangat berbeda. Tidak akan pernah yang komplek perumahan ini berbaur dengan orang-orang yang maaf katanya seperti orang yang kurang mampu atau miskin. Nah, dari situ saja tanpa kita lihat bahwa kesenjangan dan perbedaan sosial itu sangat dipengaruhi. Nah, itu kenapa? Itu semua dipengaruhi oleh globalisasi. Nah, kalau saya disebutkan dengan aplikasi gadget tersebut, kita pun jarang berinteraksi dengan teman-teman sekalian, hanya bermodalkan dengan chattingan kita sudah dapat berinteraksi, sehingga perkumpulan gitu pun jadi kurang gitu. Situlah yang terjadi dengan kesenjangan sosialnya.
solusi yang dapat kita lalui dengan pengaruh dari iptek terhadap bahasa yang kita gunakan dengan kesenjangan sosial tadi, yaitu kan tadi kan bahasa itu kan kita bahasa daerah yang kita mulai itu sudah mulai luntur. Nah, kita dapat memperbaikinya dengan cara kita sendiri harus memahami dulu terlebih dahulu bahasa-bahasa daerah yang ada di sekitar kita. Seperti saya tadi kan bahasa Batak Ampola dari suku Mandailing. Ya, kalau kita yang memulai untuk memahami, jadi siapa lagi kalau kita saja tidak tahu bagaimana dengan keturunan kita nanti untuk kita kembangkan, pasti lama-lama itu akan luntur. Nah, jadi dari diri kita sendiri harus kita sadarkan dan kita bangkitkan rasa ingin tahu untuk menggali-gali bagaimana suku-suku budaya kita dahulu, kita yang dulu-dulu seperti